Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di malam ini, dan insya Allah malam ini kita akan membuat salah satu video juga yang dimana insya Allah temanya malam ini dari leluhur-leluhur kayangan atau raja-raja seluruh Nusantara itu sudah mencari wadahnya masing-masing. Jadi sebenarnya proses ini sudah lama, ya, sudah beberapa bulan proses ini. Kalau tidak salah, katanya informasinya itu mulai sekitar bulan puasa kemarin, ya. Di proses itu memang cukup panjang. Di bulan Ramadan itu, bahkan mungkin sebelum puasa kalau tidak salah itu sudah dimulai, dan proses yang dijalani itu memakan waktu yang cukup panjang sampai beberapa minggu yang lalu, ya, sekitar 2 minggu kalau tidak salah yang lalu itu, atau 1 minggu yang lalu itu baru selesai proses pendampingannya, ya. Tahap-tahapan yang dilalui juga cukup banyak. Jadi sistem pendampingan itu juga tidak serentak seluruhnya, tidak. Jadi bertahap. Beliau-beliau yang dulu jadi penguasa, raja-raja di seluruh Nusantara, bukan cuma di tanah Jawa, ya, tapi di seluruh Nusantara, baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok dan sebagainya juga sama. Hanya sistemnya yang prosesnya itu bertahap, karena tergantung kesiapan daripada wadahnya masing-masing. Nah, ini yang akan kami kupas malam ini. Ya, udah, kita mulai saja, ya. Sudah siap, Mas, ya? Assalamualaikum. Tuhan izin hadirkan salah satu sosok dari kayangan yang bisa menjelaskan tentang semua proses pendampingan dari roh-roh kayangan kepada para wadah-wadah yang sudah tersedia atau yang sudah disediakan oleh beliau Kiai. Saya minta hadir, langsung masuk dalam rasa pendatang, masuk Allah singkat nyaman selamat singkat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ini dengan siapa panjenengan ini, golongannya apa dan dari mana? Monggo. Hamba Wiro. Yang Wiro. Wiro siapa? Apa cuma Wiro saja atau ada panjangannya? Wiro Atmojo. Yang Wiro Atmojo. Panjangan dari? Hamba dari Kayangan. Dari Kayangan, tingkat berapa?
69, cukup tinggi ya yang ya tingkatannya di Kayangan. Kalau dari golongan apakah bangsa jin atau bangsa roh? Hamba dari golongan ruh. Dari golongan ruh. Ya. Panjenengan tadi sudah salah, artinya sudah dimuslimkan, sudah disempurnakan. Alhamdulillah sudah. Ya, sama beliau Jai. Serentak ya di atas di Kayangan ya. Jangan ikut. Jadi untuk meyakinkan ya, bukannya saya tidak percaya, ini memang sesuai prosedurnya. Monggo panjenengan bersyahadat dulu ya, selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya, terima kasih ya. Sami-sami. Ya. Jadi gini yang tadi saya meminta untuk dihadirkan salah satu sosok yang dari Kayangan yang mengetahui tentang proses pendampingan dari awal ya sampai akhir. Itu kan cukup panjang ya, prosesnya. Nah, itu nanti panjenengan bisa menceritakan ya, supaya kami ini bisa paham ya, pemirsa juga yang menonton video ini juga bisa paham cara atau sistemnya ya. Kebetulan panjenengan yang diizinkan untuk hadir di sini untuk menjelaskan ya, yang Wiro. Pun monggo panjenengan bisa mulai dari awal ya, dari awalnya Ahmadiyah dulu, terus persiapan wadahnya dulu sebelum beliau-beliaunya dari Kayangan untuk turun mendampingi. Monggo. Suaranya agak dibesarkan ya, Dari mulai awal ya. semua wadah-wadah sampun wonten alamatnya sendiri-sendiri. Oh, sudah ada alamatnya sendiri-sendiri sesuai yang sudah ditakdirkan atau sudah digariskan oleh Allah ya. Sudah tertulis. Oh, sudah tertulis ya. Ya. Dari situ akan mulai pembentukan awal, di mana proses-prosesnya detail, melingkupi kehidupan sehari-harinya. Tidak ada yang sama dari satu orang dan orang lain. Semua berbeda-beda. Tergantung kapasitas. Benar. Kemampuan wadah dan kapasitas wadah. Ya. Semua sesuai dengan kapasitas dan apa nanti yang akan mendampingi. Secara kehidupan nyata, insya Allah semuanya tidak lepas dari ujian-ujian, mulai dari umur akhir balik, ataupun bahkan ada yang masih di bawah umur. Beliau-beliau semua menyiapkan wadah-wadah tahap demi tahap. Tahap pertama, hamba menyontohkan satu orang maut agar lebih mudah.
belum akhir atau balik. menuju akhir balik. Itu pun sudah banyak yang sudah mengalami ujian-ujian. Petugas pertama menguji sesuai kemampuan, mulai dari fisik, mental, keyakinan. Dari situ nanti berjalan, ada yang sampai 3 tahun, ada yang kurang. Insya Allah maksimal 3 tahun. Apanya? Proses awal. Oh, proses awal. Ya. Oh, yang tahap 1. Tahap 1. Oh, itu bertahap. Ya. Petugasnya nanti. Oh, petugasnya juga beda-beda. Ya. Setiap tahap petugasnya beda-beda. Artinya gini, wadah itu sudah digembleng tergantung kemampuan, kekuatan dan kapasitas wadah. Ya. Artinya digembleng itu bervariasi. Ada yang digembleng masih kecil, belum akil balik, ada yang sudah akil balik, bahkan ada mungkin yang di atasnya, tergantung kapasitas menyesuaikan. Karena setiap wadah juga kemampuannya berbeda-beda. Oh gitu. Dan itu petugas penggemblengan itu awal itu bertahap. Bertahap terus. Jadi setiap tahap petugas yang menggembleng pun berbeda-beda. Nah, itu petugasnya dari mana? Semua petugas. Oh, dari atas. Artinya mungkin ya. Nah, kalau menurut cerita panjenengan tadi, mungkin penggemblengan petugas yang melakukan penggemblengan ini adalah petugas-petugas yang memang diperintahkan atau yang ditugaskan oleh si pemilik wadah atau belionya yang akan mendampingi, memerintahkan petugasnya untuk menyiapkan wadahnya mulai kecil, karena energi si pemilik wadah, belionya itu kan juga beda-beda dari raja yang satu dengan raja yang lain, kan punya energi dan tingkatan kapasitas yang berbeda. Dan itu pun bertahap. Petugasnya setiap tahap petugasnya berganti. Apakah si wadah paham tidak kalau dia sudah digembleng mulai kecil? Tidak ada yang tahu. Artinya mereka ya mungkin baru mulai menyadari ketika sudah menemu sang pembimbing, mungkin ya. 30%. Artinya tanpa sepengetahuan tanpa sepengetahuan wadahnya, sebenarnya dia melakukan dia mengalami kehidupan yang sangat sulit, ya bisa dibilang seperti itu, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari apa penyebabnya, apa sebabnya, ya kan. Mungkin si wadah akan selalu mengeluh mungkin ya, karena ketidaktahuan ya. Kenapa saya seperti ini, kenapa seperti itu, bertanya-tanya. Sepertinya kehidupannya juga tidak umum, tidak lazim seperti umumnya orang pada umumnya ya, yang hidupnya ya biasa lancar gitu. Tapi untuk dirinya itu berbeda, seolah-olah dia diperlakukan dengan cara yang berbeda. Nah, timbul kadang-kadang rasa mungkin mengeluh atau karena dia tidak tahu. Ya, seandainya dia tahu, mungkin dia akan menerima dengan lapang dada. Ya, tapi itulah penggemblengan itu memang sangat luar biasa, berproses yang sangat panjang, puluhan tahun, ya, dan itu tidak mudah. Dan itu pun digembleng dari berbagai macam aspek kehidupan. Ya, nah, monggo panjenengan bisa lanjutkan. Penggemblengan dilaksanakan dari segala arah. Semua penuh tekanan,
sulit. Mungkin hampir jarang sekali menikmati kenyamanan. Oh, bukan orang-orang yang ditakdirkan untuk nyaman memang ya. Yang bisa dibilang selalu ditakdirkan untuk mengalami kesulitan. Ya. Ya. Dari sana pun sebab musabab sangat kompleks. Ada di bidang seperti kesehatan, diberi rasa sakit, diberi seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak tahu apa penyebabnya. Ada yang dari keyakinan, diberi seperti gambaran-gambaran atau iming-iming keilmuan, ataupun seperti dibiarkan atau dilepas di lingkungan dilepas. Ya, seperti lingkungan kemaksiatan. Tapi beliau semua yang bertugas tidak tinggal diam begitu saja. Ada koridor-koridor khusus yang berlaku. Insya Allah semuanya tidak akan melampaui batas. Semuanya sudah sesuai. Dari situ berjalan bertahun-tahun. Tahap 2, beliau yang bertugas memang agak lama. Kebanyakan mulai akhir balik ke atas sampai usia 20-an atau sampai 25. Tahap 1 itu dari usia kecil, usia dini sampai remaja. Ya, menjelang dewasa. Itu tahap 1-nya. Artinya tahap 2-nya itu di usia yang cukup bisa dibilang hampir matang ya. Ya bisa, bukan anak kecil lagi, bukan masih di atas remaja. Sudah di atas remaja ya. Artinya dia sudah mulai punya kemampuan lah cara menilai dan sebagainya. Kalau tahap pertama artinya wadah-wadah ini digembleng dengan cara yang bermacam-macam seperti yang sampaikan tadi, seolah-olah memang seperti gini, ibaratnya itu seperti menggembala domba atau kambing yang lehernya itu ada tali tapi panjang ya. Artinya seperti seolah-olah dilepas. Selama itu tidak membahayakan atau tidak melampaui batasnya, itu masih akan diikuti, masih dibiarkan. Bagian dari proses penggemblengan ya. Nah, setelah itu ketika nanti akan melewati batas yang sudah memang ditentukan, ditariklah tali itu, akhirnya dia kembali lagi. Ya, seperti itu ya. Itu apakah juga bagian dari menyembunyikan? Nah, itu kan harus, kan tidak belum boleh untuk diungkapkan. Konon kan katanya seperti itu kan, dia disembunyikan, orang-orang yang terpilih ini disembunyikan. Semua proses dari awal sampai hari ini pun semua disembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali ada yang dapat izin. Ya. Tapi ada di antara wadah itu yang mengetahui, yang memang diizinkan. Ada. Waktunya pun disesuaikan. Disesuaikan. Ya, tidak serta-merta mulai awal. Artinya sudah siap, sudah matang, dan sudah ketemu pembimbingnya. Guru pembimbingnya.
akan dibuka. Akan dibuka. Maksudnya, tujuannya sampai kepada tugasnya. Tapi itu pun tidak serta-merta mengetahui apa tugasnya. Hanya mengetahui maksud. Hanya mengetahui jika ujian-ujian itu adalah termasuk proses. Tapi ada sebagian yang tidak mengetahui tugas atau belum mengetahui. Belum mengetahui. Ya. Nah, terus ini kan baru tahap 1. Ya, jadi biar nanti urut ya, tahap 1 dulu penggemblengannya atau perjalanan proses. Terus sekarang ke tahap 2. Seperti apa? Usia di atas akil balik sampai sekitar umur 25. Oh, rata-rata di atas akil balik sampai umur 25-30 mungkin ya. Ya. Di situ akan dibentuk perilaku. Itu pun penuh dengan tekanan, penuh dengan ujian, godaan. Semuanya mulai aspek dari pikiran sampai ke hati. Itu usia-usia menikah. Ujiannya datang dari keluarga. Ujian biar dari mana saja. Oh, dari mana saja. Lebih kompleks lagi berarti permasalahannya. Tapi Fokusnya pada pembentukan perilaku, keyakinan, perilaku, karakter. Di situ dibentuk. Di tahap 2. Di tahap 2. Dan itu untuk ujiannya jauh lebih berat. Ya. Lebih berat. Mungkin kalau dari kecil sampai akil balik kan belum ada yang ditanggung ya. Misalkan belum ada istri, belum ada anak, masih sendiri. Kewajiban belum atau belum banyak. Tapi usia di atas 20 sampai 30 tahap 2 itu sudah berkeluarga. Ujiannya bertambah lagi. Lebih luas lagi. Di situ akan digembleng keyakinannya, keteguhannya, karakternya, sifatnya. Di situ menentukan. Itu pun semakin bertambah usia akan semakin besar godaan yang diizinkan, terutama dari golongan-golongan atau dari bangsa-bangsa gaibnya. Selama mengalami ujian ini, apakah dari pihak sebelah itu mengetahui apa tidak? Belum 100%. Oh, yang tahap 2 masih belum. Hanya mereka diizinkan, hanya sebatas yang ditentukan. Tapi mereka pun tidak beritahu maksud dan tujuannya. Mereka mengetahui hanya sosok ini ada pendampingnya, tapi hanya gaib yang tahu. Hanya gaib saja. Yang lain tidak tahu. Artinya proses yang kedua jauh lebih berat, ujian lebih kompleks, ya. Pembentukan wadah, pembentukan karakter, pembentukan keyakinan, keteguhan hatinya dan berbagai macam dengan lebih banyak faktor ujiannya. Entah itu tentang kehidupan, entah itu tentang mentalnya, tentang fisiknya, belum lagi ujian dari keluarga, ya, entah anak, istri, orang tua, lingkungan, tetangga, keluarga besar dan sebagainya, bahkan teman-teman terdekat. Kadang-kadang mereka, ya, ini banyak yang saya dengar, saya lihat itu katanya orang-orang yang terpilih itu seperti orang yang memang dia ditakdirkan sepi, mengalami sunyi, kesepian di tengah keramaian. Ya, seolah-olah itu orang-orang yang berada di sekitarnya itu dijauhkan semua. Dia tidak boleh terlalu dekat dengan siapapun, ya, kecuali keluarganya.
Ya benar, memang seperti itu informasinya. Ya, di tahap-tahap itu, tahap 2. Ya, itu pun mengalami berbagai macam fitnah, iya kan? Semua, mulai dari emosi, semua diuji, semua diuji semuanya. Ya. Sampai pada akhir-akhir tahap 2, mereka akan ditinggalkan satu persatu. Oleh? Termasuk ujian tadi, kesepian. Mulai diberlakukan dia kesepian di tengah keramaian. Di tahap 2 akhir itu untuk menjelang tahap ketiga. Ya. Terus untuk tahap ketiganya seperti apa ujiannya? Dari situ semua nanti selesai. Ataupun ada juga yang masih menyisakan, seperti orang yang mendapat ujian tapi belum selesai. Itu juga masih ada seperti itu. Itu bertahap ya, tidak serentak ya. Itu tergantung di sini. Tergantung kesiapannya. Ya, rohaninya. Di sini belum siap, maka tugas yang kemarin pun juga belum selesai. Gitu. Maka akan dilanjutkan. Artinya gini, seperti orang ujian sekolah, ya, ujiannya itu kan bertahap, ya ujiannya. Ada yang sudah selesai duluan, ada yang masih belum. Kalau yang belum, ya dia harus menyelesaikan dulu, ya. Dan itu bertahap. Dan memang kalau dilihat memang luar biasa berat ya, karena itu dijalani puluhan tahun ya. Dan itu sangat-sangat tidak mudah sekali untuk beliau-beliaunya itu mengalami ujian seperti itu. Kalau di yang tahap 3 itu rata-rata usia berapa? Di atas 30 sampai akhir? Sampai hari ini. Sampai hari kesiapannya? Sampai hari inilah. Ya. Atau sampai hari artinya ada 3 tahap pengembangan. Tahap 2 itu pun semuanya akan bermuara di sini. Kesiapan yang di sini itu pun berat, sangat berat. Hanya sebagian kecil yang bisa lolos dan mengetahui. Semuanya masih berpedoman pada ini. Ya. Itu termasuk PR atau ujian yang belum tergarap dan masuk ke tahap terlambat karena sudah masuk tahap 3 karena usia. Kalau tahap 3 seharusnya itu sudah jauh lebih matang, karena sudah melalui 2 gemplengan yang sangat berat, ya. Artinya tahap 3 ini sudah tidak lagi menggunakan ini, tapi menggunakan ini, ya kan? Apakah yang panjenengan maksudkan ini itu adalah kalau sudah masuk ke tahap 3 itu artinya sudah tahap yang sudah siap, apalagi sudah ketemu dengan pembimbing? Belum. Itu di akhir yang ketiga baru dipertemukan. Ini masih transisi dari yang kedua ke ketiga. Transisi ada di tahap 3 tapi di bagian akhir. Nanti di bagian akhir ya. Ini baru awal berarti ketiga. Terus gimana? Tahap 3 awal. Jika ini sudah siap, insya Allah semuanya juga akan ditata lagi. Tapi itu pun tidak akan lama. Ujian mulai dari keluarga, ekonomi juga, perasaan. Dalam arti nanti kita akan seperti fitnah. Fitnah di tahap 3 itu lebih besar lagi, lebih kuat. Dari situ perkuatan, dari segi keyakinan, keteguhan, semua akan dimuarakan ke dalam hati. Jadi di saat
ujian tahap 3 berhasil, maka dia akan kokoh. Pedoman atau penuntun adalah hatinya. Tapi jika gagal atau belum mampu, maka dalam pikirannya masih dominan. Ini pun juga masih lemah. Jika sampai waktunya tiba bertemu dengan beliau, maka akan banyak mengalami kesulitan, akan banyak mengalami hambatan. Tapi jika semua sudah siap di sini, insya Allah seperti orang menghadap sudah siap. Kalau masalah kesiapan, ibaratnya orang anak sekolah yang memang mau menghadapi ujian akhir, ya, ada dari sekian banyak murid, ya, itu kan tidak semua siap menjalani ujian, ya kan? Ya. Ada yang sudah betul-betul siap, ya. Ada yang siap seadanya, bahkan ada yang kadang-kadang belum siap, ya mau tidak mau tapi harus ikut, ya kan? Dan ada yang terlambat. Ada yang terlambat. Oh, ya. Ada juga yang terlambat. Masih seperti anak sekolah, ya. Ya. Itu masuk di tahap 3. Setelah itu? Setelah tahap 3. Tapi di tahap itu pun, tahap 3 yang awal, banyak sekali yang bertumbangan. Di tahap 3 awal itu sudah banyak yang bertumbangan. Ya. Apakah di tahap 3 awal ini sudah dipertemukan dengan guru pembimbing apa belum? Sudah. Dan ada yang belum pun. Yang bertumbangan. Tadinya bertahap, ya. Ada yang sudah dipertemukan di awal, tapi gagal bertumbangan. Ada yang sebelum dipertemukan sudah gagal duluan. Banyak faktor. Artinya di tahap 3 akhir atau mungkin pertengahan, ya, di masa transisi tadi masuk ke tahap 3, baru mulai beliau-beliau ini, wadah-wadah ini untuk digiring satu persatu, dipertemukan dengan sang guru pembimbing, ya kan, di satu titik, di satu muara, ya kan. Nah, di situ baru masuk tahap 3 akhir. Nah, itu beda lagi penggemblengannya. Berbeda. Oh, berbeda. Seperti apa? Dari sana, proses bertemunya pun tidak ada yang sama. Seperti panjenengan, jika ingin berangkat ke sekolah, ada yang naik sepeda motor, ada yang diseret, ada yang dipaksa, ada yang dengan kesadaran datang. Berbagai macam cara. Tapi jika Allah sudah mentakdirkan untuk datang, pasti datang. Hanya caranya datang yang berbeda-beda. Ada yang jalan kaki, ada yang setengah lari, ada yang lari kencang. Termasuk proses 1, 2, 3 tadi mempengaruhi. Tergantung, ya. Itu berpengaruh juga di tahap 3, ya. Di saat tahap 2 terlambat atau tidak selesai dan tahap 3 sudah masuk. Tapi jika Allah berkehendak, maka cara-cara pun yang tidak biasa akan digunakan. Setengah dipaksa. Ya. Nah, di tahap 3 akhir itu, ketika beliau-beliaunya itu, sang wadah-wadah itu sudah dipertemukan dengan sang guru pembimbing. Karena wadah wajib dipertemukan dengan guru pembimbing. Karena beliaulah nanti yang akan membimbing sampai selesainya proses, ya kan? Nah, itu seperti apa? Prosesnya setelah ketemu beliau? Di saat bertemu dengan beliau,
Hmm. Sesungguhnya adalah orang-orang yang paling beruntung. Seharusnya orang-orang yang paling bersyukur, Ya, sehingga mereka-mereka ini ditakdirkan oleh Allah ya, untuk bertemu dengan beliau. ya. Tapi kenyataannya banyak, atau ada, ya bukan banyak, ada yang sudah dipertemukan tapi tidak menyadari. Ya, Ya, karena seperti banyak cerita tadi, ada yang sudah dipertemukan tapi akhirnya gagal juga. Nah, itulah satu keberuntungan yang tidak bisa diraih. Sangat rugi sekali ya kalau sampai dia itu seperti seolah-olah seperti menolak, ya, ya kan? karena tahap-tahapan yang tadi mereka gagal. Oh, sudah gagal dari awal memang ya. Ya. Kecuali jika nama tidak tertulis, itu memang situasi yang berbeda. Ya. Tidak akan sanggup. Ya. Tapi yang namanya penyeleksian, ini kan Ya, artinya ujian ini kan penyeleksian, ya kan? Yang namanya penyeleksian ini kan tidak semuanya sudah otomatis jadi, ya kan? Sama dengan orang mendaftar ingin jadi mungkin ya satu pegawai atau karyawan di satu perusahaan. Dari sekian yang datang mengikuti ujian yang sama, kan tidak semua diterima. ya. Ya. Nama penyeleksian adalah karena masih ada masalah. Masih ada masalah. Ya, dan itu yang harus diselesaikan. Setiap jamaah harus mengetahui apa kelemahan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan. Harus paham, terutama jika sudah dipertemukan dengan beliau, apa yang diajarkan beliau, dan nanti apa yang akan diujikan setelahnya adalah sesuatu yang berbarengan ataupun selaras. Seandainya ilmu, cara, metode yang beliau sampaikan tidak dilaksanakan dengan benar, maka itu pun akan menjadi suatu masalah. Pasti akan bermasalah dalam menghadapi ujian-ujian. Coba sekarang panjenengan ceritakan bimbingan seperti apa yang diberikan oleh beliau sang guru pembimbing terhadap wadah-wadah ini, sehingga siap jadilah ya, sudah siap untuk didampingi oleh sang pemilik wadah. Beliau Ya. seperti yang panjenengan ketahui adalah pembimbing rohani. Tidak akan menjelaskan seperti apa atau seperti seorang guru yang berada di sekolah-sekolah. Sistemnya memang berbeda, Ya. sistem, tapi tujuannya sudah ada tujuannya. Ya. Metode-metodenya atau tata cara mulai dari yang dasar, syariah, beliau sudah ajarkan lengkap semuanya. Dari syariat sampai hakikat sudah diajarkan Ya. semua. Syariat dulu. Syariat dulu. Ya, meskipun beliau langsung memberi dua. Langsung memberi Ya, dua. syariat dan hakikat. Ya, memang harus sejalan. Ya, Seperti tapi yang beliau karena sampaikan. pemahaman yang
berbeda. Ya. Jadi banyak yang mengalami kesulitan. Tapi memang itu adalah sebuah proses. Bagian dari proses. Ya. Ya memang antara syariat dan hakikat itu harus berjalan bersama. Ya, ya benar. Dari situ kepahaman akan mengalir atau meresap dengan sendirinya. Tapi dengan syarat jika itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, hanya mencari keridhaan beliau, sang guru pembimbing rohani, maka kemampuan memahami insya Allah akan otomatis tanpa kata pun, tanpa perintah pun, insya Allah para jamaah akan mengetahui, akan paham, akan memahami ya, apa yang diinginkan oleh beliau sang guru. Ya memang ini kita sebagai ini umum ya, bukan untuk beliau saja, tapi seluruh, dan itu sudah menjadi satu keharusan dalam kita menuntut ilmu. Itu kan ada adab-adabnya, ya kan? Ya. Kita harus ta'zim, tawadu, ya, sami'na wa ata'na, itu terhadap guru. Ya, apapun yang beliau perintahkan harus dikerjakan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Tanpa banyak bertanya apapun, dan apapun yang diharapkan oleh sang guru, murid-murid, santri-santri juga harus bisa memahami, ya kan? Ya memang seperti itu adab kita menuntut ilmu, kan gitu. Jadi sebelum ilmu adab dulu, ya kan? Nah ini tidak boleh ditinggalkan adab ini. Ketika adab kita terhadap guru itu sudah hilang, maka hilanglah keberkahan itu. Tidak akan sampai. Ya, itu tadi metodenya. Kalau materi penggemblengan atau materi yang diberikan oleh beliau sang guru pembimbing itu apa? Contohnya mungkin ada materi secara fisik, seperti amalia-amalia. Dari mulai yang paling dasar sebelum melaksanakan sholat, semuanya sudah lengkap, sampai kepada amalia khusus sesuai dengan sanad yang tersambung. Artinya, semua ada tahap-tahapnya. Artinya memang semua materi diberikan, mulai dari yang paling dasar, ya tadi saya bilang dari syariatnya, sampai nanti kepada hakikatnya. Diawali dari cara berwudu secara syariat hakikat. Jadi bukan hanya secara syariat saja, berwudu saja kita diajarkan, ya kan? Itu paling dasar. Terus cara mandi. Cara kita berzikir, atau misal banyak zikir-zikir yang memang yang paling dasar, kan ada zikir dasar. Terus setelah itu cara sholat, ya kan? Karena wajib, karena sholat ini tiang agama, ya harus kuat sholatnya, ya. Jadi sholatnya itu sholat syariat, sholat hakikat, sholat ihsan. Jadi bertingkat-tingkat, ya. Itu diajarkan semua. Semua diajarkan. Beliau sudah memberikan semuanya, sampai pada materi khusus, sesuai dengan sanad
bersambung. Hmm. Ada puasa. Oh, ada puasa juga, Ya. digembleng dengan puasa, ya, zikir puasa. Puasanya apa? Sekali puasa atau Ada beberapa tingkatan? tahap. Ya, Oh, ada tahap-tahapan. insya Allah banyak sudah mengetahui. Itu pun beliau tidak memaksa. Cukup hanya 2 waktu itu saja. Ya. Tapi jika menghendaki dan mampu dan dimampukan, insya Allah beliau juga akan mengizinkan. Ya. Beliau itu kan memang tugasnya membimbing, ya kan? Bukan memaksa atau mewajibkan. Ya, artinya gini, beliau itu tidak pernah mencari bisa dibilang sang guru ini tidak pernah mencari murid, tapi muridlah yang akan datang. Ya. Jadi karena beliau pembimbing, ya siapa yang datang yang dibimbing, siapa yang mau hadir menghadap itu yang dibimbing, ya. Tanpa harus dipaksa. Cuma kan dalam itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kita menjalankan perintah guru, ya, kita harus mengerjakan satu istiqomah, totalitas, ikhlas, ya kan, dalam menjalankan perintahnya tadi, ya, termasuk menjalankan amaliyah, ya kan. Nah, dan kita harus berpegang teguh terhadap kemurnian. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah berpegang erat, memegang kuat kemurnian amaliyah. Jangan sampai ada yang ditambah, jangan sampai ada yang dikurangi. Nah, harus seperti itu. Itu adab kita menuntut ilmu kalau mau berkah ilmunya. Ya. Artinya jika beliau sudah memberikan perintah amaliyah seperti ini, nah, maka kerjakan tanpa harus bertanya atau tanpa mempertanyakan amaliyah ini, apalagi sampai menambah atau mengurangi, karena itu yang akan menjaga kemurnian sanad kepada Rasulullah. Gitu. Ketika amaliyah yang beliau berikan, ya, itu ada yang dirubah, entah itu ditambah sedikit saja atau dikurangi sedikit saja, maka itu sudah mencederai kemurnian dari amaliyah. Nah, itu khawatirnya nanti akan mengganggu sanad, akan merusak sanad, ya. Nah, ya kalau itulah mungkin tadi karena penggemblengan ini dari staf 1, 2, 3 itu untuk mengikis dominan akal, ya kan? Ini kan tujuannya kan dari situ. Ya. Nah, makanya kalau sudah di situ jangan terlalu menggunakan akal, tapi gunakan hati, rohaninya, ya. Nah, itu memang banyak catatan yang memang harus kita pahami, ya. Oke, terus dilanjutkan setelah mereka wadah-wadah ini sudah dipertemukan, ya, tapi tidak semua, atau apakah semua atau sebagian kecil atau sebagian besar, atau tidak ada sama sekali yang mengetahui jati dirinya mereka ini. Untuk apa menghadap beliau, untuk apa dibimbing oleh beliau, untuk apa, nanti bagaimana, tidak ada yang mengetahui awalnya. awalnya. Setelah berjalannya proses, Ya, karena saya yakin ketika beliau ini dapat bimbingan dari sang guru kan tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun, kan ada. Ada yang lebih dari 10 tahun. Oh, ada juga ya. Tapi setelah itu apakah ada yang mulai mengetahui, atau sampai detik ini tidak ada yang tahu sama sekali? Sudah ada yang mengetahui.
sudah ada yang mengetahui. Setelah wadah terbentuk, sudah siap untuk diisi, untuk didampingi, ya kan? Karena yang menyiapkan wadah kan beliau, sang guru, pembimbing, menyiapkan wadah baik jasmani ataupun rohani yang sudah siap. Maka turunlah beliau-beliau leluhur-leluhur itu dari kayangan. Beliau raja-raja dan kesatria, para kesatria di zaman-zaman dahulu yang memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata manusia, ya. Nah, itu nanti akan mendampingi wadahnya masing-masing. Itu sudah ada alamatnya, ya. Artinya beliau si A, raja si A dari kerajaan ini sudah ada namanya masing-masing, kan, sudah punya wadah masing-masing. Nah, itu berapa lama proses itu untuk sampai mendampingi? Ya, beberapa tahap ya kemarin. Mohon maaf saya juga tidak bisa cerita, ya, yang memang informasi yang diberikan. Jadi itu memang sangat dirahasiakan sekali, ya. Hanya saja durasi waktu proses pendampingan itu dari beliau wadah sudah selesai, beliau untuk proses akan turun, itu berbagai macam hal yang memang dijalani dulu di situ sampai beliaunya turun mendampingi. Begitu turun pun tidak langsung beliau mendampingi langsung dekat, enggak, ada jarak dulu. Dari hari ke hari proses itu berjalan semakin dekat sampai sekarang ini seolah-olah sudah persis ada di belakang setiap wadah masing-masing, ya, ya seperti itu, ya. Nah, sekarang sudah ada, apakah semuanya, ya. Jadi gini, saya juga tidak bisa menyebutkan terlalu detail, ya. Ada beberapa hal yang memang sangat rahasia. Saya sebutkan saja pasukan inti dan pasukan reguler, itu saja, ya. Pasukan inti apakah sudah 100% didampingi? Alhamdulillah. Ya. Pasukan reguler Alhamdulillah sudah didampingi. Artinya gini, kalau untuk ini masih baru proses pendampingan, ya, baru proses pendampingan. Jadi biar dipahami. Nah, untuk proses menitisnya itu kita menyebutnya itu dengan islah, itu hanya serentak dilakukan dalam waktu 1 malam, ya, benar, ya. Jadi artinya kalau sudah mendampingi, sudah siap untuk masuk, untuk menitis, untuk diislah. Nah, masuknya inilah yang disebutkan islah. Nah, ketika sudah masuk dan menyatu dengan jasad, dengan wadah sang beliau-beliau para kesatria dan raja-raja ini, maka bisa dibilang sempurna lah, ya. Nah, nanti gini, apakah ada perubahan, ya, apakah ada perubahan dari segi fisik, kemampuan, ya, si wadah dibanding saat sebelum dilakukan pengislahan? Insya Allah Ada. Ketika sudah masuk menyatu, artinya kemampuan, kecerdasan, keilmuan, kehebatan si pemilik wadah begitu masuk maka akan menyatu. Nah, misalkan ini dulu, ini contoh saja, mungkin dulu seorang raja yang terkenal sakti mandraguna, ya kan, dulu. Nah, begitu masuk ke wadahnya maka otomatis kemampuan, kesaktian, keilmuan dan sebagainya, kehebatan si raja ini itu akan masuk menyatu dengan wadahnya. Apakah seperti itu? Ya,
semuanya masuk. Begitu juga kemampuan intelektual, kekuatan, ya, fisik, kecerdasan, kepahaman, semuanya, wawasan dan sebagainya. Itu bisa dibilang kalau orang sekarang bisa nyebutnya di upgrade gitu aja ya, sederhananya ya, terupgrade otomatis mengikuti pemilik wadah, mengikuti sang pemilik wadah. Kalau beliau sudah mendampingi wadahnya, apakah semua wadah sudah mengetahui kalau mereka didampingi? Tidak tahu. Ada yang belum. Masih ada yang belum. Berapa persen yang sudah mengetahui, berapa persen yang belum? Masih banyak yang belum. Masih banyak belum? Ya. Yang sudah mengetahui dia didampingi oleh leluhurnya dan tahu siapa leluhurnya, hitungan orang saja, hitungan jari ya. Ya. Insya Allah kalau hitungan jari bisa lebih. Hitungan jari saja. Ya. Nah, yang banyak itu dia tahu didampingi tapi tidak mengetahui siapa sosoknya. Siapa sosok beliau belum mengetahui karena memang sifatnya kan katanya dirahasiakan. Ya. Jadi bisa jadi misalkan si A sudah didampingi, dia tahu sudah didampingi tapi belum tahu karena belum diberitahu, karena belum waktunya mungkin ya, siapa yang mendampingi ya, seperti itu ya. Nah, ini saya minta contoh saja ya, tidak terlalu lama. Ada beberapa raja-raja terkenal lah, tokoh-tokoh dulu ya, yang terkenal yang ada di seluruh Nusantara ini, yang sudah memiliki wadah dan kira-kira arah tempatnya itu ada di mana. Yang pertama dulu nih, dari Jawa bagian barat dulu ya, Prabu Siliwangi. Nah itu wadahnya ada di mana? Gini, jangan gini saja, kita tidak menyebutkan kota ya. Misalkan Jawa, ini Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, atau Jawa bagian timur. Nah, gitu aja ya. Arah. Jadi sama Kalimantan juga, apakah utara, timur, barat, selatan, tengah, sama dengan tempat-tempat yang lain ya. Jadi jangan, kita tidak menyebutkan kota ya. Coba kira-kira arahnya di mana sang pemilik, sang wadahnya beliau, Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Utara. Jawa itu masuk barat utara maksudnya, atau tengah utara, atau timur utara?